Mama Yayo, dok, berarti yang tadi neurotransmitter itu juga pengaruh ke ngitung ya? Jadi misal dia ngitung itu di antara tangan dan mulut nggak sinkron. Ya. Salah satu selalu lebih cepat, baik di mata hati ataupun di LED juga masih gitu, tapi sekarang sudah lebih terkontrol dengan didampingi. Ini hubungannya sama asosiasi korteks. Ya, jadi kalau kayak gini kita udah tahu masalahnya ini di asosiasi korteks. Tolong nanti teman-teman terapis ya cek di asosiasi korteks, lakukan terapi buka blok di asosiasi korteks. Ya. Oke. Terus untuk menulis kontrolnya juga masih kurang dok, jadi kesannya terburu-buru selalu terapis. Semua berhubungan, iya. Ini asosiasi korteks ya. Ini di asosiasi korteks semua. Ya, mantap ya. Enak ya ketahuan ya masalahnya ya. Oke, good. Ya. Lanjut, langsung kejawab soalnya ya. Ini Aska. Ya. Dok, Aska suka buka-buka celana dan mainin penis. Kalau buka celana mungkin disbiosis. Nah, kalau buka-buka celana mungkinkah gangguan hormonal? Mengingat umur Aska masih belum genap 4 tahun. Lebih ke dimana bukan digaruk karena gatal. Anakmu sudah sunat belum? Aku sudah pernah presentasi ya. Kalau di anak-anak yang kecil-kecil ini hati-hati kalau yang belum sunat ya. Apa? Itu loh yang namanya phimosis. Ya. Kulupnya nggak bisa dibuka. Kulup nggak bisa dibuka itu suka menyimpan air kencing ya di sana ya. Akhirnya apa? Karena itu protein. Anakmu jadi gampang infeksi bakteri. Ya, infeksi namanya orang infeksi ya, yo gatel ya terpaksa dimainkan ya. Mau dimainkan gimana kalau nggak dibuka celananya ya. Jadi kadang-kadang buka celana itu ada hubungannya sama itu tadi. Jangan langsung ngomong disbiosis. Ya kayak kamu lah. Dok, gatel ya dok, mau garuk susah banget. Ya, terpaksa saya buka dulu bajunya dok, biar saya bisa garuk. Nah, benar nggak? Ya, jadi selalu dilihat tuh kira-kira urutannya masuk akal nggak? Ya. Mau garuk celananya jin dok, tebel banget dok, nggak bisa digaruk dok. Ya, saya ke kamar mandi dulu dok, saya buka celana jinnya baru saya garuk dok. Nah, masuk akal enggak? Ya, jadi jangan selalu ngomong disbiosis dulu, ya nanti dulu. Coba dilihat anaknya sudah sunat atau belum. Kalau sudah sunat, nah, pembersihannya gimana setiap pipis? Bagus nggak dibersihkannya? Jangan-jangan masih ada sisa smegma. Wah, smegma itu gatal banget ya. Ya enggak enak ya. Oke. Mama Rifanu cuma nyapa saya doang. Oke. Ibu Dia. Oke, Ibu Dia Mama Isa lagi. Dok, kalau saya lihat video dokter FB Live, dari FB Live dokter Ica, yang buat tulisan singkatan DR sama, jadi bacanya agak kacau ya. Penyebabnya gangguan tidur bisa karena pencahayaan ruangan. Udah, bener Ibu ya. Sudah saya usahakan lampu redup, tidak ada masalah. Bisa karena ngompolnya awalnya saya lihat karena pengaruh ngompol, tapi sudah saya akali. Kalau sudah menjelang sore, minum sudah saya kurangi, alhasil malam tidak ngompol. Tapi kok masih tetap terbangun jadi tengah malam. Penyebabnya banyak loh. Ya, banyak loh. Gangguan tidur itu penyebabnya banyak ya. Jadi tolong nanti dipelajari lagi. Ya, dipelajari lagi. Karena nggak bisa ya, kita cuma jawab seperti, oh ini coba dilihat logamnya. Coba dilihatin, kalau kita lihat dari sisi kita ya, ada nggak brain inflamasi? Brain inflamasinya disebabkan karena apa? Ya, jadi selalu gangguannya itu di brain inflamasi. Ya. Kalau brain inflamasinya karena logam kita terapi Bicom. Kalau karena neurotransmitter kita terapi Bicom. Ya, salah satunya juga kalau di neurotransmitter kita bantu dengan oil ya, peace and oil. Peace, peace and calm. Nah, kok peace and calm? Ya, peace and calm ya oil. Ya. Coba dikasih dilengkapi ya. Jadi masing-masing informasinya ya dilengkapi. Anak yang picky eater berarti gak disbiosis? Enggak, belum tentu. Ya, picky eater gak ada hubungan sama disbiosis secara langsung iya. Ya. Picky eater itu hubungannya sama alergi. Kenapa anak picky eater? Ya karena anak punya masalah. Ya. Misalnya apa? Dia gak bisa mencerna makanan tertentu. Karena kalau makanan tertentu dia jadi sakit dok. Makanya dia tidak mau makan. Nah, itu bisa jadi picky eater. Dia tidak mau makan makanan tertentu karena orang alergi. Ya, nggak ada hubungan sama disbiosis. Kayaknya enggak lah ya. Kalau aku lihat lebih banyak ke alergi. Ya. Bu Hina cuma ngisi informasi. Kalau Bu Hina nanya dua ya, Calvin sama si satu lagi Jesslyn. Ya. Oke.
Ini masih nama informasi orang tua. Oke. Bu Santi juga masih informasi nama orang tua. Ayah Michael. Dok, anak saya kalau minum Sindio selalu dimuntahkan. Lalu kalau dicampur susu UHT ukuran kecil bisa dia minum. Apakah ini salah? Enggak ada yang salah, enggak ada yang benar. Ya, kerjakan aja yang selama dia bisa kerjakan. Tapi ingat loh, kalau dikasih susu, hati-hati dia error. Kalau dia masih ada leaky gut, tolong ditambahkan enzim. Ya, itu. Tapi kalau nggak ada error ya nggak apa-apa, biarin aja. Ya. Ya. Kalau Sindio masih mending Bu, nggak apa-apa ditambahkan ini, ditambahkan untuk Mama Rifanu ditambahkan di Sinbio nggak apa-apa karena isinya cuma kuman. Apalagi kalau nggak panas ya nggak apa-apa. Kalau yang suplemen lainnya sebaiknya jangan. Ya. Oke. Oke. Mama Yoyo ya, saya setuju soal pemberian suplemen itu dok. Yang penting jangan ribet sama waktu. Nah kan lagi-lagi kalua kan, nah, kan aku kan teliti kan, berapa kali kamu nulis aku selalu lihat kan. Yoyo kalua pagi ya langsung minta susu jadi Sinbio NC Strat Fit D langsung saya campur jadi satu. Nah, setelah susu langsung minum itu semua. Jam kemudian baru Aksa. Nah dulu waktu masih ribet minum suplemen ya Sinbio saya campur susu. Saya cuma mikir daripada nggak masuk ya udah tetap dikasih aja. Sampai kita tetap positif. Buktinya juga progres. Nah ya sama ya. Jadi kalau tadi dikatakan di buku ya sebaiknya suplemen tidak dicampur ya dengan air kelapa, dengan susu itu dari buku. Padahal kalau kita lihat ya, kalau kita teliti di dalam susu sendiri itu sudah ada suplemennya. Ya sudah ada vitamin, ada mineralnya, ya sudah pasti ya. Di dalam air kelapa juga demikian. Tapi kenapa di buku dikatakan demikian? Kok tidak boleh? Karena kebanyakan yang mereka kasih adalah sintetis. Sintetis itu tidak sama dengan yang natural. Makanya di tempat kita, kalau tadi Mama Yoyo ini cerita, saya campur dengan susu juga gak apa-apa dok, karena itu tetap progres. Karena yang kita pakai adalah yang natural. Itu bedanya, Bapak Ibu. Ya. Tapi supaya nggak menentang arus, ya kita ngomong oke seperti ini. Tapi kenyataannya belum tentu seperti itu. Di dunia ini banyak hal-hal yang belum terpecahkan. Ya. Ada yang dikerjakan kelihatannya salah, tapi progres. Ada yang kerjaan yang dikerjakannya kelihatannya betul, tapi nggak progres. Ya nggak apa-apa, ya kerjakan aja. Ya. Oke. Ini masih informasi lagi. Punita, ya terima kasih Bu Anita. Dokter, Bagas laki-laki usia 5 tahun 11 bulan belum bicara. Sudah jalan protokol lengkap, oke. Asira, obat cacing, suplemen, dan Bikom minggu ke-7. Sekarang terapi apa saja karena pandemi. Belum double terapi sensori di tempat lain. Untuk menunjang terapi biologisnya agak cepat bicara, terapi apa lagi dokter? Terapi itu kalau di video saya jelaskan Bu ya. Kita lihat dari nilai ATEK ya, kebutuhannya apa. Selama anak ibu mendapatkan terapi ABA, saya asumsikan, asumsi lo ya, skala 4-nya jelek, skala perilakunya jelek. Kalau kita ngomong skala perilakunya jelek, mau diajarin apapun akan sulit. Ya, makanya kita selalu ngomong kalau di video, bereskan dulu skala 4. Begitu skala 4-nya sudah selesai, pasti anaknya akan membaik. Ya, itu dulu ceritanya ya. Dokter, kepingin ngomong, skala 4-nya gimana? Ya. Kuncinya skala 4. Nanti kalau udah kena, ngomongnya gimana ya? Mungkin harus belajar kayak dari case-nya Bu Mevi ya, Bu Dwi ya, Mama Yoyo ya. Nanti kalau saatnya tiba, begitu skala 4-nya sudah beres, itu semua keluar sendiri dengan cepat. Daripada sekarang kita uber-uber, kita malah stres ngabis-ngabisin duit. Ya hati-hati ya, hati-hati ya, jangan buru-buru ya. Oke. Dokter, nilai perilaku ATEK masih, kalau dari nilai perilaku ATEK masih nilai 5 dokter. Oh berarti kalau nilainya 5 ya berarti udah rendah, ini udah bagus ya.
karena sembelit dan picky eater, tapi nilai sensor kortis masih jelek juga dok, masih 18. Ini berarti gangguannya di otak. Jadi nanti bisa, aku nggak tahu ya, biasanya ini kan masih baru ya, baru 7 kali terapi, kondisi anak memang tidak sama. Coba saya minta tolong terapis ya, dicatat ya di sini ya. Coba dilihat ya untuk kasus si Bagus ini. Bagas, bukan Bagus, Bagas ya. Apakah bisa kita lakukan terapi seminggu 2 kali, kalau memang nilai perilakunya di bawah 10 ya. Kalau bisa, tolong dalam seminggu itu satu lakukan terapi sesuai protokol, satu lagi terapi untuk buka blok di otak, ya, biar progresnya dia lebih cepat. Kalau seandainya bisa, ya. Kalau belum ya jangan dipaksain, ya, sabar, ya, jangan buru-buru. Ini aku lagi ada bau minyak wangi ya. Kalau minyak wanginya siapa ini? Oke. Ibu-ibu pakai minyak wangi nggak? Kok baunya sampai sini ya? Oke. Bu Elin. Dok, Kiana 4 tahun 2 bulan. Kondisi sekarang masih hiper. Oke. Kurang fokus, kontak mata on off. Rigid juga, Dok. Oke. Sensory seeking juga, Dok. Oke. Semua barang atau mainan suka dimasukin mulut, Dok. Ayo, ini apa jawabannya? Ayo. Disbiosis ya. Kira-kira juga suka garuk-garuk, Dok. Badannya kadang suka beruntusan di daerah perut saat lagi parah. Ini orang alergi ini ya. Puji Tuhan teman dengan dokter, semoga. Oh, ini nggak nanya, cuma laporan tentang anaknya. Oke, salahnya kami lakukan tes biomedis Asira. Ini cuma nanya ya. Jadi kita ingin tahu ya, hiper ini apakah karena memang disebabkan karena kekurangan dopamin ya. Terus hiper ini atau disebabkan karena dia gangguan alergi ya, berinflamasi. Kurang fokus ini kemungkinan dia juga gangguan dopamin ya. Kotak mata on off ini kurang kemungkinan gangguannya dari oksitosin. Coba kita lihat lah ya, kita pastikan dengan tes Asira. Oke, Ibu Apriani ya. Dokter Josi sudah 3 bulan lebih minum Sinbio 2 kali 2. 2 pagi 2 malam ya maksudnya ya. Oke. D3 1 kali 1 dan ESO. Oke. Sekarang Josi sudah bisa bilang dada dan sudah mengerti dibilang berhenti atau stop. Terima kasih ya dokter. Oke. Semangat mau asal dan bikon akan segituan. Iyalah, bisa lah ya. Oke, no problem. Oke. Good ya. Aku cuma tanda tanya besar ya, tanda tanya besarnya satu. Apakah nggak ada masalah dengan alergi makanan ya? Kenapa kok Nutraker belum dikasih ya? Oke, nggak apa-apa lah ya, cuma nanya doang. Bu Mevi Amin, oke. Ini bagian orang tua nanya, oke. Ini Bu siapa nih? Anaknya 2 juga. Bu ini anaknya juga 2 ya. Kathy sama David. Oh, yang anak kembar itu ini. Iya, ini anak kembar. Oke, Bu Liandia, oke. Bu Mala, jaringan saya lagi jelek, nanti ada rekamnya akan terbiasa. Mudah-mudahan ada rekaman, saya lihat ini direkam. Ya, mudah-mudahan ada, ya, ada rekamannya. Mohon maaf ya Bu ya, kalau jaringannya jelek ya. Ibu Lilianti, oke. Dokter izin bertanya dok, untuk Valeria yang alergi terhadap beras, biji-bijian, apakah beras organik masih bisa menyebabkan alergi kan? Bisa. Tahu nggak ceritanya dari mana? Dari leaky gut. Nggak perlu suplemen aja alergi yo. Padahal suplemen itu dewa penolong, bener nggak? Jadi jangan dilihat masalah makanannya. Selama ada makanan yang tidak dicerna dengan ukuran yang sempurna, ya yang bisa diterima tubuh, semua itu diterjemahkan sebagai alergi, ya, gitu. Ya, oke. Oke, lanjut ya. Tadi Mama Val tadi sudah dijawab ya. Ya. Sekarang rada gak mau makan nasi organik, sering dibuang, jadi saya harus ngolah lagi. Nasinya baru mau dimakan. Kalau nasi komersil biasa tuh doyan, malah gak tahu kenyang. Malah gak tahu kenyang, maksud makan terus ya. Sebenarnya saya belum kasih nasi komersil dulu. Oke. Jadi intisarinya itu ya secara teoritis organik itu baik ya. Secara teoritis itu baik organik ya. Tapi kalau kita lihat kan dari sisi yang lain ya. Dari sisi leaky gut ya. Jadi dia tetap bisa alergi ya. Kalau organik mungkin mengurangi resiko pestisida dan teman-temannya itu doang ya. Oke. Nah, ini Bu Kayati ini yang dari Bogor ini, yang anaknya waktu itu 3 bulan langsung progres dengan cepat, terus aku gak dapat laporannya lagi. Oke, ini udah lama sekali ya, nggak laporan sama saya ya, karena saya nggak ada di grup Bogor, jadi saya nggak ikut mengikuti progresnya ya.
Dok, Nisa sudah hampir 2 tahun BCom, sudah bisa mengucapkan beberapa kata, namun masih menirukan dan belum paham makna kata yang diucapkan. Ini sayang ya, sayang sekali ya. Saya nggak sempat monitor ya. Mestinya ini bisa jauh lebih cepat ya. Ya, tapi nggak apa-apa lah. Nanti bisa coba bantu. Masih aktif dan sekarang sering melakukan kayak menelan sesuatu gitu dan belum fokus. Apa yang sebenarnya dilakukan? Terima kasih. Saya rasa Nisa ini sudah lebih dari setahun ya tes asiranya ya. Mungkin lakukan tes asira ulang. Kemudian kita akan buat program lagi yang lebih jelas. Ini sayang sekali ya, karena saya meninggalkan Bogor itu sebelum dia selesai 1 tahun kalau nggak salah ya. Terus saya pernah nanya sekali, nilainya sempat stuck ya, padahal 3 bulan pertama dari 97 ke 27. Ini sini saya ini, sayang sekali ini ya. Ini karena saya nggak ikut monitor, nggak ikut perhatian. Dia diterapi di salah satu tempat yang ada di Bogor, yang kemudian dia tempat itu memutuskan tidak menggunakan protokol dokter senjaya. Ya, jadi ya mohon maaf, saya nggak bisa ikut campur di sana, saya nggak bisa bantu. Tapi saya bisa lakukan, ya paling enggak saya akan kasih hasil-hasilnya, saya akan koordinasikan dengan Dokter Heni. Mudah-mudahan Dokter Heni mau mengerjakan. Ya, itu jawaban saya, Bu ya. Oke.